Okay, so tengok video system learning dah. Okay, next tengok video tutorial Roma atau Benteng. Okay, let's go. Kalau yang untuk tutorial Roma, of course kita kena cari ni dia. Tanker, posisi yang sebenarnya dibilang enak-enak banget ya enggak, dibilang nggak enak, ya emang nggak enak ya. Posisinya selalu di depan, bagian digebukin, menang nggak ada yang peduli. Kalau tim fight kalah atau si tanker sering mati, pastinya ada yang dijulitin. Tapi sayangnya posisi tanker ini tuh jadi posisi yang cukup penting ya dalam tim. Dan balik lagi, karena posisi ini termasuk salah satu posisi yang nggak enak tadi, user tanker itu jadi agak langka ya, terutama buat para player yang lebih sering main solo. Rata-rata player solo itu lebih senang jadi damage. Langka tu apa? Ya, aku nak fahamkan dulu masuk langka ni apa. Jarang didapat, jarang terjadi. Jarang ditemui, jumlahnya terbatas. Oh, okay. Buat para player yang lebih sering main solo, rata-rata player solo itu lebih senang jadi damage dealer, assassin, marksman, atau fighter. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang player yang bukan user tank pun terpaksa buat main hero tank. Nggak aja biar timnya tetap ada yang ngebadanin. Masalahnya, buat player yang bukan user tank, pada kenyataannya jadi tanker sebuah tim itu bukan perkara gampang. Dan kalau dipegang sama player-player yang nggak pernah jadi tanker, ini tuh bisa jadi masalah banget. So, hari ini gue bakalan bagiin ke kalian sedikit tips mainin hero-hero tank, supaya waktu kalian pegang hero-hero tanker ini tuh nggak burik-burik amat guys. Oke. Ada beberapa hal dasar yang perlu banget kalian perhatiin untuk jadi tanker yang baik. Pertama, udah jadi kodratnya kalau tugas utama dari seorang tanker itu tentunya ngejagain teman-teman satu timnya supaya waktu lagi hadapin tim fight, sebisa mungkin tim itu kehilangan sedikit pemain. Atau bahkan kalau bisa jangan sampai ada teman satu tim kita yang kebunuh. Selain para damage dealer itu sendiri harus pintar jaga posisi, para tanker itu juga harus punya feeling yang bagus sama hati yang lapang buat rela ngorbanin diri sendiri untuk mati asalkan teman satu timnya itu bisa selamat. Jadi ingat, kalau misalnya dalam tim itu ada yang namanya peringkat-peringkat role yang pantas mati, tanker itu pasti ada di urutan teratas. Dianugerahin defensible sama punya HP yang lebih banyak dari role-role lain, tentunya ya harus dimanfaatin dengan sebaik mungkin dong. Cuman jangan salah, dengan gue bilang tanker ini jadi urutan teratas kalau ngomongin soal hero yang pantas mati, bukan berarti waktu mainin tanker ini tuh kalian harus mati terus ya. Kalau memang kondisinya kalian lagi fight terus bisa dapetin jungler musuh atau damage dealer lain dengan ngorbanin diri kalian, atau ada core kalian yang hampir mati dan masih bisa diselamatin kalau kalian ngorbanin diri, it's okay. Hajar aja ble. Tapi kalau matinya tanpa dapetin apa-apa atau di cover sama nggak di cover itu teman kalian tetap mati, mendingan jangan ikut-ikutan maju dan nyumbangin poin buat tim lawan. Itu teori yang paling dasar buat main tanker yang harus kalian pegang. Jangan pernah takut mati demi tim kalian. Get more, pay less. Tune Talk Epic Plus 35. One plan, 10 times value. Extra Joss Urin menambah tenaga dan menyegarkan. Extra Joss Urin. Nah, untuk bisa manfaatin potensi tanker ini secara maksimal, kalian tuh harus tahu nih, apa aja tugas-tugas yang harus diemban sama tanker. Pekerjaan tersimpel yang pertama dan harus banget kalian lakuin waktu jadi tanker itu adalah bersih-bersih segala macam trap yang ada dalam pertandingan. Mulai dari trap Popol Kupa yang kelihatan, Molinanya Nana, bomnya Digi, sampai trap Selena yang butuh feeling karena nggak kelihatan itu, harus banget selalu kalian para tanker ini bersihin secepat mungkin. Pertama dari Molinanya Nana dulu nih. Kelihatannya sederhana ya, tapi trap yang bisa ngejar-ngejar lawannya ini tuh, selain ngasih pengurangan defense sama tentunya bikin pergerakan hero jadi susah, boneka jelek ngeselin ini tuh juga bisa jadi pengganggu banget kalau hero-hero damage dealer itu lagi mau lancarin kombonya. Jadi kalau kalian para tanker ngelihat Molina di lane, ya jangan malah belok. Tabrak aja, apapun kondisinya. Selagi di dekat kalian ada hero lain, tiap lihat Molina, tabrak.
Ini tuh hukumnya wajib kecuali di sekitar kalian nggak ada hero satu tim yang lain. Ya udah, tinggal aja. Dan ini tuh kurang lebih sama ya konsepnya sama bomnya Digi. Jadi perlakuannya sama. Kalau kalian lihat, ya sikat aja. Jangan sampai dia ngincar teman satu tim kalian. Cuman buat bomnya Digi ini damage-nya tuh area. Jadi kalau memang bisa, usahain bikin bom yang satu ini tuh belok ngejauh dari teman satu tim yang lain. Selanjutnya trapnya Popol Kupa. Gue nih masih suka heran ya. Kenapa tanker-tanker itu akhir-akhir ini kalau lihat jebakan beruang yang satu ini tuh suka banget dicuekin. Padahal ini tuh barang yang penting banget buat dibersihin guys. Dan lagi-lagi ini tugas tanker buat nginjek. Karena buat tanker nginjek ginian tuh ya nggak berasa amat. Paling ngasih efek immobilize sama slow aja. Damage-nya mah nggak seberapa lah. Cuman kalau dibiarin, trap ini tuh bakalan ngerepotin. Soalnya trap ini tuh bisa ngasih vision alias penglihatan ke musuh yang ada di sekitar trap ini. Jadi kalau kalian diemin, selain bakalan gagalin serangan kalau lagi mau ngegeng musuh karena rotasi kalian jadi ketahuan, tentunya sekali lagi kalau keinjek sama hero-hero core atau hero-hero tipis, ini tuh bakalan jadi hal yang berbahaya. Dan yang paling penting, ya trapnya Selena. Iya, gue tahu trapnya Selena nggak bisa dilihat alias habis ditaruh tuh bakalan hilang. Nah, justru itu. Ini tuh trap yang bahaya banget. Selain kasih vision, trap ini juga trap dengan damage paling gede kalau dibandingin sama trap Popol Kupa yang sama-sama sifatnya permanen selagi nggak keinjak. Nah, by the way, katanya trapnya Selena ini tuh bakalan dibikin nggak permanen ya. Cuman masalah dirilisnya kapan, gue juga masih belum tahu. Jadi kita anggap aja sekarang permanen. Cuman walaupun dia damage-nya gede dan bikin orang susah, sebenarnya bersihin trap yang satu ini tuh nggak susah-susah banget kok. Karena tugasnya itu buat ngebuka vision, pastinya Selena itu bakalan taruh trapnya ini di area-area yang bakalan sering dilewatin sama tim kita. Jadi ya usahain aja buat sering-sering keliling-keliling. Nggak boleh stay alias kebanyakan pasif. Dan ingat ya, kalau udah dapet trapnya Selena, lelenya ini tuh bakalan ngegigit. Jadi jangan malah deketin teman satu tim. Yang ada ya sama aja bohong dong kalau bagi-bagi damage. Wait. Main dulu. Jangan ini takut yang lain jauh beda. Saturday. Happy shopping. Next, habis bersih-bersih trap, tugas tanker yang selanjutnya, buka vision alias buka map. Ya, kerjaan yang sebenarnya kedengarannya simple, tapi pas dijalanin nggak segampang kelihatannya. Buat para tanker itu tuh harus rajin buat keliling-keliling map, ngalor ngidul belusukan masuk-masuk ke rumput yang ada di dalam Land of Doubt. Terutama posisi-posisi yang lagi diisi sama teman-teman satu tim kalian. Untuk tugas yang satu ini, buat dapetin feelingnya tuh memang butuh jam terbang ya. Cuman memang ada titik-titik yang pastinya kalau kalian tanker lagi ada di sekitar sana, wajib banget buat kalian itu ngecek-ngecekin. Di lane atas, titik yang ada di sini sama titik yang ada di sini tuh wajib buat kalian ubek-ubek. Terutama kalau tim kalian itu lagi ada yang mukulin crab. Biasanya titik ini suka dipakai sama musuh kalian buat ngumpet dan nyuri-nyuri si crab atau bahkan nyulik teman kalian. Di lane bawah, kalau kalian tanker lagi rotasi ke bawah, titik ini sama titik yang ini tuh penting banget buat kalian cek-cekin karena ini juga biasanya jadi tempat persembunyian para ganker dari tim musuh. Sedangkan buat mid lane, ya tentunya dua jalur ini jadi dua garis paling berbahaya yang harus kalian cek secara berkala. Gak lupa juga titik-titik rumput yang secuil ini juga perlu banget kalian masukin ya. Soalnya di sini juga suka sering banget ada yang ngumpet. Nah, kalau match-nya udah berjalan lumayan lama dan mapnya udah mulai dikuasain, tentunya ya rumput-rumput yang harus dicek bakalan jadi makin banyak. Tapi dapat lah ya intinya, tanker wajib masuk-masuk rumput buat ngecek keberadaan musuh. Nah, tentunya ini tuh bakalan jadi hal yang nggak biasa banget buat para user non-tanker ya. Soalnya kalau kalian lagi main hero-hero tipis, justru biasanya malah lumayan hindarin part-part rumput ini kan. Soalnya ya takut malah diculik. Makanya pas lagi main jadi tanker, pola pikiran ini tuh harus dirubah karena kalian itu udah bukan main hero-hero tipis lagi. Dan ini memang butuh penyesuaian. Jadi ya pelan-pelan aja. Dan jangan lupa, semua proses belusukan sana-sini itu dilakuin juga sambil jalanin tugas selanjutnya yang menurut gue itu paling penting bagi para tanker. Rotasi. Menurut gue ini tuh bagian tersulit ya buat jadi tanker. Bakalan ada waktunya kita itu tanker-tanker agak bingung nih. Kita mesti rotasi kemana nih? Atas? Apa bawah? Apa di tengah aja?
Nah, lagi-lagi buat ini tuh kembali lagi ke jam terbang para pemain tanker itu sendiri. Cuman buat simpelnya arah rotasi dari tanker itu biasanya kalian lihat dari hero apa yang kalian pakai sama tanker apa yang dipakai sama musuh kalian. Kalau kalian main Tigreal, Franco, atau Hylos, tentunya di awal match bakalan ada beberapa tanker yang justru maju sendirian buat ngerusuh buff lawan kan. Tapi poin yang ini gue nggak terlalu rekomendasiin ya, kalau kalian itu ngetengnya baru-baru belajar. Tapi kalau memang udah pinter nyetir tanker, ya udah, monggo, gas aja coy. Nah, sedangkan buat rotasi paling standar yang bisa kalian lakuin itu tentunya di awal match, kalian itu bisa tempelin core kalian untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba pas lagi ngebuff malah dikagetin sama roamer musuh. Di sini tuh bisa jadi awal mimpi buruk nih kalau ternyata core kita diculik atau bahkan sampai buffnya kecuri. Jadi ini bisa dibilang rotasi paling aman untuk dikerjain di awal. Kalau udah dari core, kalian bisa lihat dulu gold laner kalian itu kondisinya aman atau enggak. Nggak usah disamperin, cukup kalian lihat map aja. Kalau memang butuh bantuan, ya disamperin. Tapi kalau aman, berarti kalian bisa rotasi ke arah XP lane atau arah di mana turtle bakalan muncul. Karena kemungkinan di sini Macam mana tadi? Pak ni aku terlepas pandang. mimpi buruk nih kalau ternyata core match kalian itu bisa tempelin core kalian untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba pas lagi ngebuff malah dikagetin sama roamer musuh. Di sini tuh bisa jadi awal mimpi buruk nih kalau ternyata core kita diculik atau bahkan sampai buffnya kecuri. Jadi ini bisa dibilang rotasi paling aman untuk dikerjain di awal. Kalau udah dari core, kalian bisa lihat dulu gold laner kalian itu kondisinya aman atau enggak. Nggak usah disamperin, cukup kalian lihat map aja. Kalau memang butuh bantuan, ya disamperin. Tapi kalau aman, berarti kalian bisa rotasi ke arah XP lane atau arah di mana turtle bakalan muncul. Karena kemungkinan di sini tuh akan terjadi pertumpahan darah, guys. Kedua tim bakalan perang adu mekanik, adu skill, dan segala macamnya buat dapetin si kura-kura jelek yang satu ini. Tapi, untuk ngambil posisi yang tepat, kalian itu tetap harus lihat posisi core kalian yang bawa spell retry itu posisinya ada di mana. Kalau si core itu jauh dari turtle, kalian cukup jaga-jaga aja. Nggak perlu terlalu maksa. Atau bahkan kalau memang core kalian itu nggak ada niatan buat berebut turtle, mendingan ya kalian mundur. Karena ya gimana pun nggak akan menang juga kalau lawan ada retry, sedangkan tim kalian nggak ada retry. Selebihnya untuk bisa dapetin rotasi yang efektif, tentunya hal yang harus selalu kalian lihat, ya benda kotak kecil yang kita sebut map ini guys. Bahkan kalau gue pribadi main tank ya, bisa dibilang view sama konsentrasi gue tuh lebih kayak gini nih. Ya, mata gue tuh lebih banyak lihat map kecil ini daripada kondisi hero gue secara langsung. Tapi ya sambil tetap lirik-lirik juga kan, dengan gue selalu ngeliat map, gue itu jadi tahu nih kondisi keseluruhan pertandingan itu jalur-jalur mana aja yang kira-kira perlu didatengin sama gue sebagai tanker. Dan tugas terakhir yang gak kalah penting buat kalian sebagai tanker itu adalah inisiasi. Dari semua tugas tanker, ini tugas yang gue paling suka. Baik lagi, HP tebal ditambah defense yang mantap, tentunya harus banget dimanfaatin dengan baik dong. Apapun tanker yang kalian pakai, tank tetap aja tank ya. Kalian itu punya tugas buat ngawalin sebuah war. Jadi kalau ada musuh di sekitar, kalian yang harus maju duluan. Habis kalian maju, baru teman-teman damage dealer ngikutin buat ngasih serangan untuk eksekusi lawan-lawan kalian. Tapi buat menginisiasi itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin juga. Pertama, sebelum masuk ke dalam war, kalian itu harus lihat dulu posisi tim kalian ada di mana. Kalau nggak ada yang nyambut inisiasi kalian, tentunya bakalan sia-sia dong. Yang ada, kalian mati konyol. Kedua, kalaupun tim kalian ada di dekat kalian, bukan berarti kalian bisa open war seenaknya juga. Kalian itu harus lihat timing juga. Kalau game baru dimulai, terus tim yang ada di dekat kalian itu hero late game, ya berarti jangan maju. Kalau di tim kalian di atas gambar sini titik hijaunya mati, alias ulti tim kalian belum ada, ya jangan maju juga. Kalian itu harus lihat timing juga. Kalau game baru dimulai, terus tim yang ada di dekat kalian itu hero late game, ya berarti jangan maju. Kalau di tim kalian di atas gambar sini titik hijaunya mati, alias ulti tim kalian belum ada, ya jangan maju juga. Kalau kondisi gold kalian kalah, juga jangan maju sembarangan. Jadi intinya untuk bisa men-hero tanker secara efektif itu sebenarnya kalian harus mikir cepat ya. Kapan harus maju, mundur, inisiasi sama rotasi. Atau lebih simpelnya makro skill kalian itu benar-benar biasa buat main tanker. Jadi semakin sering kalian main hero tank, kalian itu bakal ngerti sendiri guys. Oke, jadi gitu aja buat sedikit tips dari gua untuk kalian mainin hero. Ya, ingat balik. First bersih trap, lepas tu apa yang tadi? Lepas bersih trap tu bukan rotasi ni, open map. Okay, ni bersih trap kan. Aduh,
Iklan ni spoil lah. Magnolia's 100% fresh milk UHT di suhu bilik. Kitchen alias buka map. Ni lah. Next, habis bersih-bersih trap, tugas tanker yang selanjutnya Open map. buka vision alias buka map. Ya, kerjaan yang Okay, lepas open map tu cek-cek semua and then di sini juga suka sering. Tapi dapat tanker ya. Soalnya kalau pikiran ini tuh harus di Nah, sini itu dilakuin juga saat kalian ada waktunya kita itu tanker. Nah, sini itu dilakuin juga sambil jalanin tugas selanjutnya yang menurut gue itu paling penting bagi Rotasinya. para tanker. Rotasi. Menurut gue ini tuh bagian tersulit ya buat jadi tanker. Bakalan ada waktunya kita itu tanker-tanker agak bingung nih. Kita mesti rotasi kemana nih? Atat? Ya dari rotasi hero ni lu maju sendirian buat aja coy. Nah, sedangkan buat rotasi paling standar yang bisa kalian lakuin itu Dia jaga tentunya core di awal dulu. match kalian Lepas itu tu bisa tempelin core tengok kalian untuk jaga-jaga golin. kalau tiba-tiba pas lagi ngebuff malah dikagetin sama roamer musuh. Di sini tuh bisa jadi awal mimpi buruk nih kalau ternyata core kita diculik atau bahkan sampai buffnya kecuri. Jadi ini bisa dibilang rotasi Jaga dulu. paling aman untuk dikerjain di Jaga dulu awal. core. Kalau udah dari core, kalian bisa lihat dulu goal laner kalian itu Cek kondisinya goal laner. aman atau enggak. Gak usah disamperin, cukup kalian lihat map aja. Kalau memang butuh bantuan, ya disamperin. Tapi kalau aman, berarti kalian bisa rotasi ke arah XP lane atau arah di mana turtle bakalan muncul. Itu baru Karena gitu, kemungkinan ya, di sini tuh akan terjadi pertumpahan darah, guys. Nah, Kedua nanti tim bakalan perang adu mekanik, adu skill dan segala macamnya buat dapetin si kura-kura jelek yang satu ini. Tapi untuk ngambil posisi yang tepat, kalian itu tetap harus lihat posisi core kalian yang bawa spell retry itu posisinya ada di mana. Kalau si core itu jauh dari turtle, kalian cukup jaga-jaga aja. Nggak perlu terlalu maksa. Atau bahkan kalau memang core kalian itu nggak ada niatan buat berebut Kalau turtle, dia jauh mendingan baru- ya kalian mundur. baru mundur. Karena ya gimana pun gak akan menang juga Oke. kalau lawan ada retry, sedangkan tim kalian gak ada retry. Hmm. Selebihnya untuk bisa dapetin rotasi yang efektif, tentunya hal yang harus selalu kalian lihat ya benda kotak kecil yang kita sebut map ini guys. Oke. Bahkan kalau gue Faham? dan tugas terakhir yang gak kalah penting buat kalian sebagai tanker itu adalah Ini inisiasi. Dari semua tugas tanker, ini tugas yang gue paling suka. Baik lagi, HP tebal ditambah defense yang mantap, tentunya harus banget dimanfaatin dengan baik dong. Apapun tanker yang kalian pakai, tank tetap aja tank ya. Kalian itu punya tugas buat ngawalin sebuah war. Kawas Jadi war. kalau ada musuh di sekitar, kalian yang harus maju duluan. Habis kalian maju, baru teman-teman damage dealer ngikutin buat ngasih Maju serangan dulu ya. untuk eksekusi lawan-lawan kalian. Tapi buat menginisiasi itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatiin juga. Pertama, sebelum masuk ke dalam war, kalian itu harus lihat dulu posisi tim tengok kalian ada di mana. posisi tim. Kalau nggak ada yang nyambut inisiasi kalian, tentunya bakalan sia-sia dong. Yang ada, kalian mati konyol. Kedua, kalaupun tim kalian ada di dekat kalian, bukan berarti kalian bisa open war seenaknya juga. Kalian itu harus lihat timing juga. Kalau game baru dimulai, terus tim yang ada di dekat kalian itu hero late game, ya berarti jangan maju. Kalau di tim kalian di atas gambar sini titik hijaunya mati, alias ulti tim kalian belum ada, ya jangan maju juga. Kalau kondisi gold kalian kalah, juga jangan maju sembarangan. Jadi intinya untuk bisa menhero tanker secara efektif itu sebenarnya kalian harus mikir cepat ya. Kapan harus maju, mundur, inisiasi sama rotasi. Atau lebih simpelnya makro skill kalian itu benar-benar diasah buat main tanker. Jadi semakin sering kalian main hero tank, kalian itu bakal ngerti sendiri guys. Oke, jadi gitu aja buat sedikit tips dari gua Oke. untuk kalian mainin Inisiasi. hero-hero yang punya role tank. Dan tank Tengok balik kalau kena tengok posisi tim. Kalau tak ada siapa yang sambut, jangan buat dulu. Kalau tak nanti masih sisi. Okey, lepas tu kena tengok tim yang dekat dengan kita tu hero apa. Kalau dia hero late game, jangan maju dulu. And then kalau tim yang kita tak ada ulti pun sama, jangan maju juga. Apa lagi? And then Gila kuat. Okay. Rasanya aku dah dapat sikit-sikit. So bersih trap. Lepas tu open map, check smart lah. And then rotasi. Okay, rotasi tu tahu kan, mula jaga core dulu supaya tak kena serang dengan Roma ataupun jungle musuh. Lepas tu dah settle, tengok pula gold lane. Kalau gold lane nya aman, jangan masuk campur. Tapi kalau gold lane nya tak aman, masuk campur lah. And then
baru pergi ke EXP, sebab nanti nak akan berebut turtle. Tapi dalam masa sama juga tengok posisi core. Kalau core tu macam jauh-jauh sikit dari turtle tu, cover lah, buat bukan cover core tapi halau-halau je lah, buat halau-halau turtle tu. Tapi kalau core ni makin jauh dari turtle, berundur je lah. Okay. And then apa lagi? Last tu inisiasi. Inisiasi tu dah tahu lah kan, kena tengok lah posisi tim tu dekat macam mana. Kalau ada teammate kita dekat sekitar situ yang boleh sambut, terus bantai je lah. Kalau tak boleh, jangan buat dulu. Okay, lepas tu kena tengok kalau hero tu dia late game, jangan maju dulu, jangan start dulu. Kalau kalau teammate tak ada ulti lagi, jangan start dulu. Lepas tu kena berfikir cepat, dan senang kata makro skill tu lah kena mantap. Okay. Weh, tanggungjawab berat ni, nak jaga satu tim ni, tank ni. Okay. Ni dah boleh buang. Okay, so tengok video tutorial Roma dah. Okay, lepas ni kita akan main mod caster. Let's go. Tapi rasanya no problem kot, sebab ni just caster lawan dengan komputer. Okay. Let's go.